Anda kembali di News Malam, pemirsa. Sebuah pesawat mendarat darurat di Pangandaran, Jawa Barat. Pesawat tersebut mendarat darurat setelah lepas landas sekitar 3 menit. Dari video amatir yang beredar di media sosial, pesawat mendarat darurat di pesisir pantai Pangandaran, Jawa Barat. Pesawat tersebut sebelumnya telah lepas landas selama 3 menit di acara Air Show 2025 yang digelar di Pangandaran dan belum ada laporan korban akibat insiden ini. Selain itu, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan juga pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku pembakaran mobil polisi di Depok di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Polisi Abdul Waras mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan. Secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka ya. Pemirsa, Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon Harjamukti. Tim Kompolnas juga mengunjungi lokasi pembakaran mobil polisi. Komisioner Kompolnas Khairul Anam bertemu langsung dengan jajaran Polres Metro Depok serta mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengkonsolidasi warga sebelum pembakaran. Ini juga kita cek jarak dan sebagainya, dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya. Reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Apalagi jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya, ya dengan jalan yang model kayak begini, ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh. Ibadah Misa Paskah dirayakan dengan hikmat oleh ribuan umat Kristiani di sejumlah gereja di Jakarta. News Malam akan segera kembali. Anda kembali di News Malam, pemirsa. Perayaan Misa Minggu Paskah sesi ketiga yang diselenggarakan di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Ratusan jemaat didominasi oleh lansia. Ibadah Misa Minggu Paskah sesi 4 dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa dipimpin langsung oleh Romo Makarius Maharsono Probo dan digelar secara online dan offline. Adapun Misa Paskah 2025 bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan.
Misa ini juga merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia. Ibadah misa Paskah dirayakan dengan khidmat oleh ribuan umat Kristiani di sejumlah gereja di Jakarta. Jemaat gunakan baju berwarna terang menggambarkan suasana bahagia merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Gereja Katedral Jakarta menggelar ibadah Misa Paskah yang diyakini umat Kristiani menjadi Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral berlangsung sebanyak 4 kali dan diikuti lebih dari 4.000 jemaat di sepanjang rangkaian ibadah. Jemaat berdatangan menggunakan baju identik warna terang untuk menggambarkan suasana bahagia dalam menjalankan ibadah Misa Paskah. Terdapat 2 sesi ibadah yang berlangsung secara daring dan luring, disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi gereja. Tema ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral untuk tahun ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin. Selain di katedral, ibadah Misa Paskah yang digelar di GPIB Immanuel Jakarta juga berjalan dengan khidmat. Sesi ibadah terbagi menjadi 4 yang dimulai sejak pukul 4 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Jemaat yang hadir menggunakan pakaian rapih bernuansa cerah dan terang yang bermakna sukacita dan keceriaan untuk merayakan hari bangkitnya Yesus Kristus. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau langsung pelaksanaan peringatan Hari Raya Paskah di Gereja Katedral dan GPIB Immanuel Jakarta. Kapolda beserta jajaran mengelilingi lokasi ibadah untuk memastikan kesiapan personel pengamanan di lokasi. Selain memastikan keamanan, sejumlah persiapan juga dilakukan agar prosesi ibadah berjalan dengan hikmat dan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara, seperti di Boyolali dengan menggelar jalan salib, sementara di Sidoarjo warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur. Meski diguyur hujan, seluruh peserta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel antusias menelusuri jalan utama Boyolali sejauh 1 km. Salah satu jemaat yang memerankan Yesus Kristus berjalan sambil memanggul kayu salib dan mendapatkan siksaan dari tentara. Dengan penjiwaan dari para peserta, membuat seluruh umat yang ikut dalam jalan salib ini pun terharu. Visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya orang-orang lebih mudah untuk mengerti harapannya, mengerti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua orang yang berdosa ini, dan buat semua orang ada kesempatan bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya boleh pengharapan di dalam kerajaan surga. Di sini saya merasa sangat bersyukur karena melalui proses jalan salib ini boleh diingatkan betapa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib melalui prosesinya yang sangat tidak mudah, sehingga nyawanya boleh menebus dosa kita semua dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi menggemaskan puluhan anak-anak ikuti lomba menghias telur Paskah. Tak sedikit pula anak-anak ini bukan hanya menghias atau mewarnai telur, namun justru mengupas dan memakannya. Bahkan menariknya lagi, dalam lomba ini toleransi beragama terjadi dengan peserta yang terdiri dari lintas agama. Tak hanya menghias dan mewarnai telur, sejumlah anak juga mengupas dan memakan telur yang telah disediakan. Anak-anak mengaku senang dapat merayakan Paskah dengan berlomba, apalagi ditambah dengan hadiah menarik bagi pemenangnya. Hias apa ini, Bu? Telur.
Telurnya diapain tadi sih? Dihias gimana? Diwarnain. Tadi dibentuk kayak apa sih telurnya? Dibentuk kelinci. Kelinci. Kenapa suka kelinci? Ya. Terus ini juara ya tadi ya? Iya, juara 1. Dapat hadiah ya? Iya. Bukan hanya sekedar meramaikan perayaan Paskah, kegiatan ini menambah kedekatan orang tua dengan anak yang tercipta saat keduanya bekerja sama menghias dan mewarnai telur Paskah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anda kembali di News Malam pemirsa, dalam rangka merayakan HUT ke-50 Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara, dan pesta tersebut diramaikan sejumlah musisi ternama. Salah satunya adalah Ari Lasso. Berikut laporan Syahreza Zanski dan juru kamera Dede Rudi. Pemirsa, dalam merayakan hari ulang tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara pada hari ini, di mana disambut antusias oleh para wisatawan yang pada hari ini datang ke berbagai spot tentunya, dan tercatat ada sekitar 50.000 wisatawan yang berkunjung pada hari ini. Dan pantauan kami ada beberapa spot menarik yang dikerubungi oleh para masyarakat seperti di Plaza Korea Agung dan juga Keongmas. Dan memang sejak siang tadi para wisatawan disuguhi oleh berbagai agenda seperti acara Kirab Budaya Nusantara yang menampilkan parade tanjidor dan juga ondel-ondel. Selain itu, masyarakat juga dimeriahkan oleh festival musik yang diramaikan oleh